Salam mahabbah, salam sejahtera kepada rekan-rekan semua. Bersyukur kita masih bisa bersua, saling menyapa dan bertukar pikiran. Kita teruskan perbincangan dalam keluarga yang berhubungan dengan pengalaman, sejarah, kajian budaya, dan sebagainya. Memandangkan kita berada di Indonesia yang mayoritas Muslim, yang mana Islam dengan kebudayaan Arab itu tidak bisa dipisahkan. Seperti biasa, kegemilangan ilmu pengetahuan Arab Islam. Cerita tentang kegemilangan ilmu pengetahuan Arab dan Islam mengalami sejarah perjalanan yang cukup panjang. Kita tahu Islam mula dicetuskan di satu tempat, Mekah, yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tandus, inda baitikal muharram. Itulah keadaan Mekah. Padang pasir yang tandus, dan disitulah mula munculnya dakwah Islam. Perjuangan Nabi Muhammad di Mekah tidak lama, hanya 13 tahun. Ringkasnya, orang Mekah tidak menerima Islam seperti digambarkan dalam Al-Quran, litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun hijrah ke Madinah itu merupakan hijrah kali kedua. Sebab hijrah yang pertama yang dilakukan oleh umat Islam adalah ke Habsyah. Ketika umat Islam menghadapi penindasan dari kaum Quraisy. Waktu itu umat Islam dalam keadaan lemah dan minta perlindungan ke Raja Najasyi di Habsyah, ataupun kawasan Ethiopia hari ini. Walaupun itu cerita, tapi di situ ada satu simbol yang mana sejak dari awal orang-orang Islam kalau mau cari perlindungan itu akan pergi mencari negara dan tempat yang lebih santun, yang lebih bisa menerima. Kita tahu dalam sejarah Raja Najasyi ketika itu memeluk agama Kristen. Dan rupanya sejarah berulang. Seperti mana umat Islam dulu minta perlindungan ke Raja Najasyi yang Kristen, hari ini kita saksikan banyak umat Islam minta perlindungan dan melarikan diri mencari perlindungan ke negara-negara Eropa Kristen. Di situ kelihatan kalau umat Kristiani itu umat yang sangat baik dan menerima
para pelarian, terutamanya orang-orang Islam. Dakwah Islam yang mula dengan kecil, lemah, di Mekah 13 tahun, kemudian pindah ke Madinah, dan mula berkembang di Madinah atas berbagai usaha. Antaranya Nabi Muhammad telah bekerja sama dengan berbagai kabilah untuk menggalang dan menyiapkan kekuatan, terutamanya kekuatan militer. Jadi kalau di Mekah hanya menggunakan dakwah secara bisilmi, dengan cara baik-baik, tapi setelah pindah ke Madinah, dakwah Islam bertukar, yaitu dengan cara tegas, keras, dan dengan cara peperangan. Hal itu pernah diungkapkan oleh seorang penyair, Hassan bin Thabit, yang mana dalam puisinya berbunyi bahwa Nabi Muhammad telah lama berdakwah di Mekah dengan cara baik-baik, tapi Quraisy tidak menyambut dan Islam tidak mendapat sambutan. Tapi setelah pindah ke Madinah dan dakwah Islam mula menggunakan kekerasan, pedang, jihad, barulah umat menerimanya. Oleh sebab itu kita saksikan ayat-ayat yang menyeru kepada dakwah dengan cara baik-baik itu, yaitu ketika di Mekah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah juga dengan cara yang baik. Nah itu sebab dalam keadaan lemah, tapi setelah Islam mempunyai bala tentara, senjata, dan pasukan yang cukup, maka kita lihat ayat-ayat Al-Quran pun banyak menyuruhkan jihad. Wajahidu, 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 qatilu, 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 uqtulul ladzina, perangilah, berjihadlah, berjuanglah dengan jiwa dan raga. Jadi disitulah kita mesti bisa membedakan antara dakwah ketika kita lemah dan dakwah setelah kita kuat. Ini proses dalam perjuangan. Jadi waktu itu seruan untuk mengikut ajaran agama itu bertahap, dari cara yang lemah lembut ke cara yang kasar. Kemudian proses ini diteruskan pada era Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Yang mana gerakan dakwah
seperti mana dijalankan oleh orang-orang terdahulu, hanya menggambarkan seolah-olah yang disebarkan itu ajaran wahyu. Padahal di dalamnya bercampur dengan tradisi, kebiasaan, dan adat budaya orang Arab itu sendiri. Kita lihat pada hari ini, semua agama cerminan dari pengaruh budaya bangsa tersebut. Agama orang Arab, agama Islam, cerminan dari budaya dan tradisi orang Arab. Agama India, Hindu, cerminan dari budaya orang India. Agama Cina. Begitu juga dengan agama-agama lain. Dan semua fenomena ajaran, tradisi, budaya itu berbentuk karya sastra. Baik dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk prosa. Jadi warisan kebudayaan sebuah bangsa itu perlu ditulis, dibukukan, dikumpulkan, didokumentasikan dalam bentuk apapun. Entah perpustakaan, entah dalam bentuk pusat dokumentasi, ataupun museum, bagi menyimpan dan melestarikan warisan budaya ini. Hari ini umat Islam hanya tahu tentang ajaran agama Islam. Tapi dia tidak mengenal Islam itu dari mana, asal-usulnya dari mana, sejarah kemunculan awalnya dari mana. Jadi sangat penting untuk siapapun yang ingin memperdalam agama suatu bangsa, mesti kembali ke akar ajaran budaya bangsa tersebut. Contoh, Islam berasal dari tanah Arab, terutamanya Arab Quraisy. Jadi kita mesti mempelajari bahasa dan sejarah budaya Quraisy. Begitu juga kalau mau belajar agama Hindu. Mesti belajar bahasa dan sejarah kebudayaan Hindu. Begitu juga dengan contoh agama Sunda Wiwitan atau agama Kejawen. Sunda Wiwitan. Mesti ajaran ini akan lahir dari ajaran leluhur dan budaya tradisi orang Sunda. Dan rupanya semua agama itu lahir, dibentuk dari budaya dan ajaran leluhur bangsa tersebut. Walaupun pada tahap awalnya
yang mengaku nabi itu seolah-olah dia mendapat wahyu, ilham, insting, ide, pemikiran. Tapi itu semuanya sebenarnya pengalaman pribadi manusia tersebut. Sebab beberapa ayat menjelaskan kalau manusia biasa tidak akan bisa berkomunikasi dengan Allah atau Tuhan atau Yahweh. Alasannya cukup mudah. Manusia tercipta ataupun terbentuk dari bahan berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu. Jadi mereka yang cerita tentang ciptaan malaikat, ciptaan jin, ciptaan makhluk-makhluk gaib, metafizik, namanya makhluk mawara at-tabi'ah, di belakang nature, di belakang kejadian. Ya kita tidak tahu, hanya mengandai-ngandai. Tidak usah yang terlalu jauh. Sedangkan planet-planet yang ada di angkasa, kalau tanpa menggunakan teleskop, kita tidak dapat melihatnya. Apalagi dengan makhluk-makhluk alam gaib. Oleh sebab itu, kita sebatas manusia hanya bisa berinteraksi dengan alam kita, dengan alam zahir, dengan alam fisikal yang kita nampak. Masalahnya kalau kita mula mengaku bahwa di sana ada alam gaib, Allah, malaikat, jin, kita tinggal bertanya, siapa yang ngasih nama Allah? Siapa yang ngasih nama malaikat? Siapa yang ngasih nama jin? Ternyata setelah dikaji, nama Allah dari dari Elohim, ini bahasa Ibrani. Nama-nama malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu nama bahasa Ibrani. Dan kita tahu, kalau cerita tentang ketuhanan, Allah, Elohim, Yahweh, cerita-cerita dongeng yang dibuat oleh haham ulama-ulama Yahudi. Sama juga dengan Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Semua nama malaikat itu nama dalam bahasa Ibrani. Maka ke semua cerita agama, ketuhanan, malaikat, alam jin, dan berbagai lagi, segala mitos itu rekaan ulama-ulama Yahudi. Oleh sebab itu kalau kita kembali lagi ke ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, sunnah, Quran 90%. 90%
isi Quran itu dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Bahkan kalau kita ingin memahami Al-Quran secara lebih jelas, wajib kita baca perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hari ini kita dengan mudah mencari terjemahan PDF perjanjian lama, Al-Ahdul Qadim, perjanjian baru, Injil, Al-Ahdul Jadid, terjemahan Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran. Terutamanya tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari, kalau kita baca semuanya, banyak bersandar kepada buku-buku Israiliyat. Sebab banyak cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu lengkapnya ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, dia sendiri curiga. Dalam riwayat itu dia sendiri curiga. Adakah yang datang itu jin atau setan atau malaikat? Dia sendiri ragu. Dan apabila malaikat tersebut memperkenalkan dirinya bahwa dia itu Jibril, sedangkan nama Jibril itu sendiri bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Sedangkan Nabi Muhammad orang Arab. Bagaimana Nabi Muhammad seorang Arab tiba-tiba berkenalan dengan malaikat bernama Jibril? Sedangkan Jibril itu nama dalam bahasa Ibrani. Cerita Yahudi. Belum lagi persekitaran Nabi Muhammad. Ada Khadijah. Yang mana Khadijah itu dalam satu riwayat dikatakan beliau seorang Yahudi. Ada lagi riwayat mengatakan beliau seorang Kristen. Dan kita tahu kalau agama Kristen itu asalnya dari agama Yahudi juga. Dan di antara orang yang dekat dengan Khadijah itu adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal setelah mendengar Nabi Muhammad menerima wahyu atau ilham ketika balik dari Gua Hira, dia berjanji, kamu akan menjadi nabi dan akan diusir dari Mekah. Sekiranya aku hidup nanti, pasti aku akan membelamu. Begitu kata Waraqah. Tapi anehnya dalam cerita tersebut tidak dinyatakan adakah Waraqah itu masuk Islam atau tidak. Jadi banyak dalam cerita-cerita itu persoalan-persoalan yang belum terjawab. Kenapa? Dari nama Allah, dari nama Jibril, dari peranan Khadijah, dan Waraqah bin Naufal, dan juga
kebiasaan Nabi mendengar cerita-cerita ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Kristen yang ada di Mekah. Sebab menurut ceritanya waktu itu bahwa Nabi akhir zaman akan tiba, ataupun yang dipanggil sebagai Al-Mukhallis, juru selamat, penyelamat. Yang mana ide juru selamat itu akan lahir di akhir zaman, itu sebenarnya diimani dan dipercayai oleh tiap-tiap pemeluk agama. Terutamanya agama Majusi, ataupun sekarang Syiah Iran, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Bayangkan dalam agama Islam bahwa juru selamat yang akan muncul di akhir zaman ini, Imam Mahdi, baru Nabi Isa. Yang mana cerita-cerita ini terus bercampur. Kita tidak tahu siapa yang akan tiba terlebih dahulu, dan tanda-tandanya pun tidak jelas. Sebab semuanya hanya dalam bentuk cerita. Sehingga ada ide yang mengatakan kalau menunggu juru selamat di akhir zaman itu hanya angan-angan manusia yang tidak berupaya untuk merubah keadaan. Ini tidak jauh berbeda dengan mereka yang putus asa hidup di dunia ini, tapi ingin segera mendapat penyelesaian dalam bentuk hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Sedangkan fakta kajian sains menjelaskan kalau alam semesta ini masih terus bergerak, berubah. Dan pengaruh dari ledakan pertama, Big Bang, masih terus aktif, bergerak dan berubah. Dan kita tidak tahu kapan, bilakah pergerakan ini akan terhenti. Tidak ada yang tahu. Yang kita lihat sebagian, ada meteor yang jatuh, ada pulau yang timbul, pulau yang tenggelam. Sedangkan di dalam bumi ini sendiri, planet bumi, banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Seperti munculnya pulau, tenggelamnya pulau. Itu dalam satu planet. Belum lagi kalau kita melihat ke jutaan planet-planet yang lain yang telah dibuka oleh kecanggihan
teknologi dalam bentuk teleskop James Webb. Teleskop James Webb telah membuka lagi ilmu pengetahuan yang cukup luas. Selain dari planet kita, ternyata ada jutaan planet yang lain. Kita pun tidak tahu apa ada penghuni lain, makhluk lain di sana yang manusia mampu mencapai ke planet luar itu hanya beberapa saja, di antaranya bulan dan beberapa planet yang bisa dijangkau oleh teleskop. Ini semuanya usaha manusia dalam mencari tahu, mencari ilmu pengetahuan, mencari info-info yang penting bagi kehidupan. Semua tahu kalau mengirim satelit tujuannya untuk penelitian, untuk menguasai ilmu pengetahuan, untuk menguasai informasi, untuk kepentingan itu dan ini, dan banyak lagi kepentingan-kepentingan satelit dalam bidang penelitian bagi tujuan berbagai ilmu pengetahuan. Dari usaha pencarian manusia ini yang bisa dijangkau oleh teknologi yang sebelum ini hanya sebatas pemikiran, wacana, andaian, maka terbukti kalau manusia hanya bisa berinteraksi dengan alam fisikal, alam kebendaan, alam yang bisa ditempuh oleh panca indera. Jadi kalau yang tidak bisa ditempuh oleh panca indera, tidak usah dibahas. Sia-sia. Kita utamakan penelitian dan pengetahuan yang berkaitan dengan panca indera kita. Dan inilah kaitannya dengan ilmu-ilmu, skill, kemahiran, kehidupan. Semuanya mengatur dan memperdalam ilmu-ilmu yang bisa menghidupkan akal pikiran kita. Seperti ilmu buat makanan, menanam, pertanian, membuat peralatan, teknologi. Semuanya ilmu-ilmu yang sifatnya memudahkan kehidupan kita. Bukan ilmu yang mencari alam gaib, alam yang tidak jelas, alam yang bukan alam kita. Oleh sebab itu, penting
kita umat Islam terutamanya mengutamakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kehidupan. Tapi selama ini kita terus dididik, dibesarkan dengan ilmu-ilmu gaib, akhirat, bekerja untuk akhirat, beramal untuk akhirat, berbuat itu ini untuk akhirat. Sedangkan kita hidup di dunia. Dan disinilah kita mesti kembali kepada basic pendidikan kita dari awal. Jadi seharusnya pendidikan kita dari awal itu, waktu kanak-kanak, dibiasakan mengenal lingkungannya. Lingkungan keluarga, kalau rumah, anak-anak dibiasakan dengan pendidikan yang diperlukan dalam keluarga. Membersihkan rumah, menyusun barang-barang, adab bertetangga, adab berjiran, membersihkan lingkungan. Kita mulai dengan pendidikan yang simpel dulu dari rumah. Tentang mengurus diri, keluarga, rumah, kampung, masyarakat. Jadi setelah kita bisa membenahi diri, membenahi keluarga, membentuk keluarga yang baik, dari keluarga membentuk kampung, masyarakat yang baik, seterusnya membentuk negara yang baik. Bukan dari awal lagi diajarkan cerita-cerita Quran yang tidak jelas, cerita yang tidak ada kaitan dengan sejarah dan budaya bangsa ini. Sebagai contoh, kita bangsa Indonesia, Muslim Indonesia. Malah membaca, mempelajari cerita-cerita orang Arab, dongeng orang Arab, ajaran orang Arab, akhlak orang Arab. Sedangkan kita memiliki ajaran Nusantara, budaya Nusantara, leluhur Nusantara. Jadi masalah pendidikan generasi Muslim, terutamanya di Indonesia, telah mengalami sistem yang sangat salah dari awal. Kita tidak meneruskan warisan budaya kita. Contoh, saya orang Sunda, seharusnya dari kecil dibiasakan dengan ajaran, tradisi, leluhur orang Sunda. Begitu juga dengan
bangsa Jawa, bangsa Bugis, bangsa Melayu, bangsa lain meneruskan ajaran, tradisi, istiadat tiap bangsa. Ini tidak. Dari kecil, sebagai masyarakat Muslim, malah terus diajarkan adat, budaya, tradisi bangsa Arab. Itu pun kita tidak tahu Arab mana. Arab Quraisy, bukan Quraisy. Sebab nyata dalam Quran itu sendiri, tidak hanya menceritakan tentang budaya Quraisy, tapi banyak budaya yang ada dalam Al-Quran itu. Hanya Khalifah Utsman waktu menyuruh menulis Al-Quran, uktubul Quran bilughati Quraisy fafihim nazal. Tulislah Al-Quran dalam bahasa Quraisy, sebab Quran diturunkan untuk orang Arab Quraisy. Tapi pada hakikatnya, dalam bacaan itu sendiri, banyak qiraat. Bahkan qiraat itu ditafsirkan sebagai gaya bacaan, slang, lahajat, dialek. Yang mana dialek ini bukan hanya artinya yang berbeda, tapi maksudnya pun berbeda. Makanya tidak heran hari ini kita dapati tafsiran Quran itu banyak perbedaannya. Terjemahannya berbeda, tafsiran berbeda, pemahamannya berbeda, dan itu wajar. Sebab terjemahan ataupun tafsiran dipengaruhi oleh latar belakang penterjemah. Kita bisa menyimpulkan kalau penterjemah itu bidangnya sastra, maka Quran akan diterjemahkan dalam bentuk sastra, gaya bahasa sastra. Kalau penterjemah dan pentafsir itu latar belakangnya sejarah, banyak menceritakan tentang aspek sejarah. Begitu juga kalau latar belakang penterjemahnya itu dari aliran sufi, tasawuf, maka banyak mentafsir ayat-ayat dengan menggunakan istilah-istilah tasawuf. Dan begitulah seterusnya. Jadi kita lihat hari ini terjemahan Quran yang begitu banyak, terjemahan tafsir yang begitu banyak. Jadi untuk mula menyusun pemikiran generasi Muslim, dimanapun kita berada, mesti dimulakan dengan tradisi leluhur kita. Kita di Indonesia, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya. Ada satu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi bisa saja budayanya berbeda. Budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Bugis, budaya Kalimantan, budaya Aceh. Wajar, berbeda. Bahasa pun berbeda. Begitu juga pemahaman agama. Wajar, berbeda. Islam orang Aceh berbeda dengan Islam orang Melayu, berbeda dengan Islam orang Jawa, berbeda dengan Islam orang Sunda, berbeda dengan Islam orang Bugis. Wajar. Dan jangan saling mengkafirkan. Dan terimalah
kalau perbedaan ini suatu keindahan. Bisa saja kita dalam perbedaan ini seperti dalam satu keluarga. Contoh, kita ada keluarga, ada ayah, ada emak, saudara banyak. Dan saudara yang banyak ini macam-macam profesinya. Ada yang dokter, ada yang guru, ada petani, ada yang kerja di pabrik, ada yang masih belajar. Silahkan, masing-masing berbangga dengan profesinya. Tapi satu, kalian dari satu keluarga. Nah, semangat satu keluarga inilah yang dijadikan penyatu, perpaduan, dan menjadikan kekuatan untuk kita bekerja sama, gotong royong. Sama sekarang, Indonesia, rumah yang sangat besar. Ada satu bendera, merah putih. Ada asas negara Pancasila. Negara Indonesia NKRI. Satu bendera merah putih. Dasarnya Pancasila. Bahasanya Indonesia. Atas semangat inilah kita bersatu. Bersatu. Kita ada satu rumah, Indonesia. Bersatu. Kita ada satu bendera, merah putih. Bersatu. Kita ada satu prinsip Pancasila. Dan kita ada satu bahasa, bahasa Indonesia. Atas semangat ini. Tapi perbedaan tentang agama, keyakinan, pegangan hidup, itu masing-masing. Dan masing-masing saling menghormati. Bukan saling menyindir, mengganggu, menyakiti, coba mempengaruhi, memaksa. Nggak boleh. Tidak boleh. Coba kita pahami semangat membentuk nasionalis Indonesia. Saudara sebangsa. Ada rumah besar, NKRI. Ada satu bendera merah putih. Ada satu bahasa Indonesia. Dan ada payung Pancasila. Kalau betul-betul kita memahami Pancasila, negara Indonesia, bendera merah putih, bahasa Indonesia, yang 4 faktor ini cukup untuk kita menciptakan persaudaraan, satu bangsa, satu bahasa, satu bendera, dan satu prinsip Pancasila.
Jangan mengganggu, jangan menyakiti, jaga persatuan, saling mendukung. Jadi inilah kunci keberhasilan bangsa Indonesia kalau mau menciptakan satu bangsa Indonesia yang baru. Hanya semangat ini. Semangat memiliki satu negara, NKRI, semangat memiliki satu bendera merah putih, semangat memiliki satu bahasa Indonesia, semangat memiliki satu payung Pancasila. Dan ini yang mesti terus diulang, diingatkan untuk menciptakan Indonesia yang aman, nyaman, damai, toleransi, hidup, rukun, makmur, sejahtera. Sekian, wassalam.